Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang bab 1 yaitu pengenalan Python. Langsung saja sebelum masuk ke praktikum, pastikan dulu bahwa kita semua sudah menginstal Python dengan baik dan benar. Untuk praktek pemrograman lanjut, kita akan mencoba sintaks dari Python dan menggunakan beberapa software yang bisa digunakan. Sebelum ke sana, tentu saja teorinya sudah dibaca semua ya, ketika kuliah pemrograman lanjut setiap hari Senin ya. Kalau sudah dibaca semua, kemudian teori-teori dasarnya itu sudah didapatkan di modul NetAcad yang berisi tentang apa itu Python, bagaimana sintaksnya. Nah, pada praktikum kali ini kita mencoba sintaks-sintaks itu apakah cocok dengan hasil output yang sudah diceritakan pada modul NetAcad. Gitu. Langsung saja yang pertama, software yang digunakan bisa menggunakan PyCharm. Bagi yang sudah punya krek-krekan instalan PyCharm-nya, silahkan diinstal terlebih dahulu. Tetapi kalau menggunakan PyCharm itu ada warning-nya ya, ada peringatan tergantung dari interpreter yang dipilih. Karena dalam PyCharm kita harus memilih interpreter terlebih dahulu, maka hati-hati. Ada dua interpreter yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu interpreter 2, Python 2. Kalau kalian memilih interpreternya Python 2, nanti sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada modul NetAcad ya, modul 1 NetAcad, di sana menjelaskan bahwa sintaksnya jelas berbeda jauh dengan Python 3. Sedangkan modul pada NetAcad dan modul praktikum ini, kita menggunakan sintaksnya Python 3. Jadi kalau kalian memilih interpreter 2 pada PyCharm, jelas nanti sintaksnya jauh dari modul NetAcad dan praktikum. Gitu. Selanjutnya, kalau misalnya kalian dalam PyCharm itu memilih interpreter 3, nah di sini nanti sintaksnya tidak jauh berbeda dengan modul NetAcad dan modul praktikum. Jadi sebelum menginstal, silakan nanti kalau ada pilihan interpreter, pilih yang interpreter 3, yang sintaksnya sesuai dengan modul yang sudah diberikan. Gitu ya. Terlepas dari sintaks dari modul yang sudah diberikan, apapun pilihan interpreter kalian, dalam PyCharm, baik interpreter 2 maupun 3, itu pilihan enggak apa-apa, diperbolehkan pilih salah satu saja. Yang penting nanti sintaksnya disesuaikan, sehingga ketika kita mengetikkan programnya, kita run, kita jalankan programnya, outputnya keluar sesuai dengan yang diinginkan. Itu saja sih. Itu kalau kalian memilih untuk praktek dengan menggunakan PyCharm, boleh. Kalau misalnya PyCharm terlalu berat, atau mungkin installnya terlalu susah karena tidak semua support ya sama PyCharm. Jadi kalian juga ada alternatif lain. Alternatif kedua yaitu bisa download softwarenya di python.org. Seperti contoh berikut. Saya berikan contoh ya. Nah, contohnya ini. Pertama kita masuk ke alamatnya yaitu python.org. Kalau sudah masuk, tinggal di-enter saja. Kemudian akan muncul halaman sebagai berikut. Ditunggu dulu ya. Nah, dalam python.org ini, nanti kita masuk ke menu download, dan yang kita download adalah seri Python 3.9.4. Itu versi yang terbaru. Tunggu sebentar, jaringannya masih loading ya. Nah, setelah menunggu loading lama ya, akhirnya kita masuk ke halaman dari python.org-nya. Di sini yang perlu diperhatikan, karena nanti mungkin membutuhkan waktu yang lama, jadi sabar saja, jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai loadingnya berhenti, muter-muternya berhenti gitu ya, baru nanti kita eksekusi. Untuk download software Python-nya di python.org, caranya bisa melalui menu download. Nah, di sini versi terakhirnya adalah Python 3.9.4.
Bisa dilihat, ini saya buka halaman webnya pada tanggal 8 April 2021. Sehingga versi terbarunya adalah Python 3.9.4. Depannya 3 ya, sehingga ini nanti sintak yang digunakan adalah Python 3, bukan Python 2. Sehingga aman. Sintak yang digunakan nanti cocok dengan modul Netekat dan modul praktikum. Itu maksudnya. Selain pada menu download di sini, kemudian klik saja Python 3.9.4, kemudian ikuti alur downloadnya. Diklik ini juga boleh, diikuti saja alur downloadnya. Setelah download, diikuti juga alur installnya. Untuk tata cara menginstalnya tidak susah, tinggal di next saja sambil dibaca. Nanti kalau misalnya persetujuan ya tinggal I accept atau I agree gitu ya. Tinggal diklik itu aja. Jadi tinggal diklik-klik sambil dibaca, intinya gitu. Selain dari menu download sini, ada juga di menu bawah. Nah, download latest versionnya ada Python 3.9.4. Sama ya, boleh juga downloadnya via sini, tinggal diklik aja gitu. Nanti alurnya sama, diikuti downloadnya dulu sampai selesai, baru diinstal. Installnya tidak susah. Nanti malah lebih susah yang PyCharm daripada yang sini gitu. Selanjutnya kalau misalnya itu untuk Python, download Python di python.org. Untuk cara membukanya saya praktekkan juga ya. Kebetulan saya downloadnya udah dari lama, jadi versinya bukan 3.9.4. Nanti saya bisa 38 kalau nggak salah. Kita lihat ya. Saya coba dulu bukakan. Kita cari software Python-nya dulu. Nah, ini. Ya, saya pakainya karena sudah download setahun yang lalu, pakainya 3.8 gitu. Nah, untuk menjalankan praktek Python-nya, diklik dulu folder Python 3.9-nya kalau di kalian. Selanjutnya yang perlu dibuka yang mana nih? Banyak banget ya, ada 4 ya. Yang perlu dibuka adalah bagian IDLE-nya. Bukan Python ini ya. Kita pakai IDLE Python saja. Tinggal diklik, kemudian akan muncul semacam lembar seperti ini. Kelihatan ya, saya cek dulu apakah kerekam. Oke, terekam. Gitu. Nah, dari sini, ini nanti sebagai lembar outputnya. Kalau misalnya kalian mau praktek di sini, misalnya ya, print gini, hello, ini contoh aja. Ini ya, misalkan. Nah, ini kalau di sini semacam output, lembar output gitu. Nah, kalau kita mengetikkan sintaks, langsung akan muncul outputnya yaitu hello. Gitu. Kalau bagi yang sudah belajar di MATLAB ya, ini komen windownya MATLAB, nah gitu di situ. Cuman kalau Python punya sendiri, namanya shell gitu. Nah, kalau di sini nanti kelemahannya kalau kita mengetikkan sesuatu itu langsung muncul outputnya gitu kan. Sehingga kalau coding-coding gitu nanti kita kan butuh nulis sintaksnya dulu baru di run keluar outputnya bagaimana seperti itu ya. Sehingga kalau coding-coding seperti itu akan susah. Nah, supaya mempermudah untuk coding yang banyak kemudian di run baru keluar output itu nanti menggunakannya pakai file, klik aja new file. Nah, disinilah biasanya kita mengetikkan banyak sintaks. Contoh, print hello. Ini ya. Setelah itu, misalkan saja X sama dengan 1 tambah 3. Kita mau melihat hasil dari X, tentu saja harus pakai sintak print ya. Print X. Gitu aja. Udah. Kalau sudah, kita simpan dulu boleh, langsung di run boleh. Kalau langsung di run nanti tetap ada perintah nyimpen. Jadi pilihan kalian terserah lah, mau file, save boleh, atau langsung run juga boleh. Run, kemudian run modul. Nah, harus disimpan ya. Terserah kalian mau nyimpannya di mana. Kalau saya biar lebih aman sih langsung saya simpan aja di sini.
di nama foldernya 3832 karena nanti saya pelupa ya, takutnya lupa filenya saya simpan di mana. Jadi langsung saja saya ketikkan di sini. Saya beri contoh, coba ya. Nah, gini. Langsung hello 4. Ini keterangan bahwa yang pertama kita mengetikkan sintaksnya, langsung keluar output. Yang kedua kita mengetikkan sintaksnya pada ini, file coba.py. Nah, filenya tak lain dan tak bukan adalah ini coba.py. Outputnya kita suruh print hello, kemudian X-nya 1 tambah 3 ya. Kita pengen tahu hasilnya dari X, tinggal jumlah aja 4, hasilnya sama. Gitu. Itu untuk tata cara menggunakan software Python 3. Kalau kalian berarti 3.9 ya, kalau saya 3.8. Mau versi Python 3 titik berapapun boleh, asalkan 3 titik. Kalau 2 titik nanti sintaksnya berbeda, kalian akan mencari atau menyesuaikan sintaks tersebut nanti agak lama dan kesusahan. Kita ikuti modul aja, jadi pakai 3 titik gitu ya. Itu untuk tata cara menggunakan Python yang di-download dari python.org. Jangan lupa ada 2 lembar ya. Kalau sudah selesai tinggal di save aja, nanti kesimpan. Kalau sudah saya tutup dulu. Nah, kalau misalnya kendalanya tidak punya laptop, sehingga tidak bisa menginstal PyCharm atau tidak bisa menginstal software Python dari python.org gitu ya. Kalau dua-duanya tidak bisa dilakukan atau mungkin selain tidak punya laptop, mungkin punya laptop tetapi speknya kurang, nah, itu ada alternatif lain. Jangan khawatir kalau PyCharm memang berat, tapi kalau Python yang download di python.org ini tidak berat, ringan termasuknya daripada yang PyCharm, MATLAB gitu ya, beda. Jadi saya yakin spek berapapun bisa. Saya punya laptop yang masih Intel Inside ya, itu jadul banget. Itu buat menjalankan software Python yang di python.org masih bisa jalan. Cuman kalau buat install PyCharm-nya memang tidak bisa, tidak support. Jadi kalau punya laptop versi berapapun dengan prosesor jenis apapun, saya rasa masih bisa. Kecuali kalau memang tidak punya laptop, jangan khawatir, tetap bisa praktek. Kita menggunakan namanya Sandbox. Masih ingat Sandbox? Sandbox itu bukan punyanya Nam Dosan ya, bukan punyanya Drakor Startup ya. Sandbox itu adalah suatu tools di modul Netacad kita. Tunggu sebentar, kita buka tata cara Sandbox ini. Cara membukanya simpel sekali, buka modul Netacad kita masing-masing, bisa via HP maupun bisa juga via laptop. Gitu. Bagi yang malas install juga boleh sih pakai Sandbox. Cuma nanti kelemahan dari Sandbox yang pertama harus online. Dengan kata lain harus connect internet. Yang kedua, nanti sintaksnya tidak bisa disimpan. Tidak seperti yang kita install PyCharm gitu ya, software Python dari python.org gitu. Tidak bisa disimpan nanti kalau Sandbox. Sehingga nanti ribetnya itu setelah kita bikin program di Sandbox, sintaksnya kita copy dulu di Word. Supaya suatu saat kalau kita butuh, kita tinggal kopas lagi dari Word ke Sandbox. Gitu. Ribet ya, itu resiko dari Sandbox. Langsung saja untuk membuka Sandbox, simpel sekali. Yang pertama buka modul Netacad. Kalau sudah terserah mau buka modul berapa, modul 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Karena di setiap modul terinstall Sandbox. Saya beri contoh modul 1. Saya buka modul 1-nya. Nah, Sandbox itu ada di kanan atas. Ini namanya Sandbox. Diklik saja. Sehingga, nah inilah yang dinamakan Sandbox yang bisa digunakan sebagai praktek online. Kalau misalnya sudah selesai ngetik gitu ya, mau kembali ke course lagi atau ke modul 1, tinggal back to course saja. Otomatis kita akan kembali ke modul 1. Kita akan membicarakan Sandbox sehingga saya buka Sandbox-nya terlebih dahulu. Di sini yang perlu diperhatikan pada Sandbox ini ada beberapa tombol, icon gitu ya. Yang pertama segitiga, yang saya beri tanda tangan.
Oke, saya pastikan dulu muncul ya. Nah, ini tanda segitiga ini melambangkan run. Contohnya, misalkan saya mengetikkan tadi print ya. Nah, misalnya hello gini. Nah, untuk sintaksnya itu kita ketikkan di sini. Coba lagi ya, print. Biasanya sih hello world gitu. Nah, gini ya. Terus istimewanya lagi, mungkin yang 3.9 sudah seperti ini, tetapi pas 3.8 itu belum seperti ini. Ketika kita bilang print, kita kurung buka gini, langsung ada kurung tutupnya. Kita kasih petik gitu, langsung ada petik buka dan petik tutup. Itu secara otomatis. Misalkan ini ketik namamu ya. Nah, gini. Nah, jadi lembar kosong yang di atas ini digunakan sebagai penulisan sintaks. Ini namanya lembar Python 3. Nah, lembar Python 3 ini kita gunakan untuk mengetikkan sintaks. Semua sintaksnya diketikkan di sini karena tidak bisa disimpan, hanya cuma bisa di-run ya. Kita coba run. Nah, kalau sudah selesai, output-nya akan muncul di konsul namanya. Ini namanya lembar konsul gitu. Itu mengenai sandbox-nya. Jadi setiap sintaks itu diketikkan di sini, kemudian kita run, akan keluarnya di konsulnya. Dari sini karena tidak bisa di-save ya, jadi mau tidak mau ini kita copy paste dulu, kemudian kita buka Word kita, buka Word-nya aja, kemudian ini ya, tinggal copy paste gini aja. Ini gunanya untuk apa? Kalau suatu saat kita butuh, kita tinggal kopas yang di Word aja. Karena nanti ketika sandbox-nya kita tutup, file yang kita ketikkan di sini, apapun file itu akan hilang, tidak bisa disimpan. Itu kelemahan dari sandbox. Kemudian kalau misalnya ada disuruh mengetik lagi ya, kotor banget gitu, kalian tidak perlu ke back to course, kemudian buka sandbox lagi untuk menghilangkan semua tulisan atau sejarah program yang kita tulis. Cukup simpel sekali, kalau misalnya di lembar sintaks ini kita mau menghapus, klik saja icon ini, atau namanya reset. Nah, sudah bersih ya, gitu. Itu untuk membersihkan. Begitu juga dengan konsul, karena ini resetnya adalah di lembar sintaks, jadi punyanya konsul yang nggak hilang. Konsul punya refresh sendiri, atau reset sendiri, sehingga diklikkan, nah itu untuk membersihkan lembar dari sintaks dan konsul. Itu caranya. Itu untuk sandbox. Nah, ini nanti tergantung kalian. Ini pakai HP bisa, karena asalkan bisa buka modulnya saja. Modul Netacad, otomatis sandbox-nya insya Allah akan kebuka. Gitu ya. Selain dari PyCharm, kemudian Python yang didownload dari python.org, kemudian ada sandbox, juga ada software yang lain. Softwarenya ada apa saja, kita lihat di modul nanti ya. Nah, kalian pilih saja salah satu saja, mau banyak juga boleh, tetapi yang digunakan untuk praktek satu saja nanti. Terserah itu mau yang mana, senyamannya kalian, asalkan kalian bisa ikut praktikum. Gitu. Inti dari praktikumnya tentu saja kita mempraktekkan semua sintaks yang kita pelajari, baik di modul Netacad maupun di modul praktikum. Gitu. Nah, sintaks-sintaks itu kita pelajari, kemudian output-nya harus muncul sesuai dengan yang kita harapkan. Apabila misalnya menggunakan beda versi seperti Python 2 gitu, otomatis sintaksnya jauh berbeda, jadi silahkan disesuaikan gitu. Itu resikonya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke bab satunya. Perlu diketahui bahwa praktikum ini kita belajar dasarnya ya, untuk penerapannya nanti silahkan belajar sendiri, diotak-atik sendiri. Yang penting dasarnya dapat gitu. Langsung saja masuk ke bab 1. Tujuan praktikum dari bab 1 ada 4, yaitu yang pertama dapat mengenal bahasa pemrograman Python, dapat membuat kode bahasa pemrograman Python,
bisa juga mengcompile kode bahasa pemrograman Python, dan yang terakhir dapat menjalankan program bahasa dengan pemrograman Python. Ini dasar teorinya. Untuk pengenalan Python silahkan dibaca saja. Saya yakin kalian sudah pernah baca juga di modul NetAkad ya. Cuman bedanya modul NetAkad dengan menggunakan bahasa Inggris. Bagi yang sudah menemukan cara membaca modul NetAkad dengan bahasa Indonesia, saya ucapkan selamat ya. Itu intinya pengenalan Python-nya kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada perintah sintaksnya, yaitu disuruh ngeprint Python sangat simple gitu. Silahkan ini dicoba di software yang kalian pilih. Kalau kalian pilih PyCharm berarti coba di PyCharm. Kalau kalian pilih Python 3.9, coba di Python 3.9, atau mungkin kalian juga bisa mencoba di Sandbox gitu ya. Silahkan dicoba, kalau sudah nanti outputnya keluar bagaimana. Nah, kalau sudah dicoba kemudian di run ya. Kalau sudah, berikutnya ada cara instalasi Python-nya. Dibaca saja, kalau misalnya punya kalian Linux, Windows, atau Mac OS, itu bisa semua. Silahkan dipilih-pilih gitu ya. Mau pilih yang mana. Ini malah modulnya udah lama sekali ya, versinya 3.4 gitu. Selanjutnya, kalau sudah ke situ, berikutnya ada alur kerja pembuatan program Python. Untuk alur kerja pembuatan program Python itu, intinya sintaks yang kita ketikkan, kita akan mengetikkan sintaks ya. Nah, sintaks-sintaks itu akan diubah oleh Python ke bahasa biner untuk menjalankan perintah dan mengeluarkan output jika diinginkan gitu. Intinya gitu. Nah, kita buat ya program apa yang ingin kita buat, kita ketikkan ya dengan file formatnya .py, kemudian oleh Python diubah ke biner sehingga akan dikeluarkan outputnya di tampilan layar kalian gitu. Ini tinggal dibaca saja. Ini untuk tata cara penginstalannya atau penggunaan dari softwarenya. Tergantung kalian menggunakan Linux, Windows, atau Mac OS. Kemudian selain ini ada juga yang disebut IDE. Salah satu IDE adalah PyCharm. Gitu. Ini untuk bagi yang menggunakan PyCharm silahkan dibaca saja. Saya yakin kalian sudah sering praktek algoritma dan pemrograman juga ya. Jadi membaca saja saya yakin karena kalian sudah gede mahasiswa udah paham lah, tinggal diikuti saja gitu. Nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan tanyakan saja di forum. Itu. Kemudian ini kan tata cara instalasi yang dijelaskan adalah via Linux ya. Nanti disesuaikan kalau kalian menggunakan Windows atau Mac OS itu disesuaikan juga. Ada kok tata caranya, tinggal dicari saja. Ini untuk langkah membuat proyek pada PyCharm. Agak ribet ya kalau PyCharm, tapi kalau misalnya mau pakai Python 3.9 lebih simpel. Tapi fiturnya tentu saja yang ribet, yang lebih lengkap tentu saja gitu. Langsung saja untuk pemanasan praktikum pertama dicoba langsung ke halaman 10. Nah, di sini dilihat ya halaman 10. Halaman 10 di sini ada 4 sintak yang diketikkan. Coba ini dicoba saja di software yang kalian pilih. Saya anggap software yang kalian pilih itu PyCharm, Python 3.9, dan Sandbox. Itu sebagai software Python ya untuk berikutnya. Silahkan dicoba di software Python kalian. Kemudian output apa yang dihasilkan? Apakah benar ketika kita mengetikkan 1, 2, 3, sampai 4 ini outputnya seperti ini? Apakah lembar Hello World ini benar? Kalau benar ya alhamdulillah syukur gitu ya, tinggal di copy paste saja dan di screenshot hasilnya gitu. Tetapi kalau memang terjadi kesalahan, silahkan jelaskan salahnya di mana, kemudian dibetulkan supaya outputnya keluar sesuai dengan yang diinginkan gitu. Berarti output yang diinginkan adalah ini. Gitu ya.
Untuk berikutnya ini namanya sintaks dasar. Ada yang dinamakan input dan output. Silakan dicoba saja, yang kuning-kuning ini dicoba. Kemudian keluarkan outputnya. Kalau sudah keluar output, ini juga boleh dicoba, keluarkan juga outputnya. Gitu. Kalau sudah, ini kan printnya hurufnya kecil semua ya. Kalau kalian penasaran, coba diubah P-nya kapital. Nanti muncul nggak hasilnya? Kalau sudah, coba juga semuanya kapital. Muncul nggak hasilnya? Gitu. Tetapi kalau misalkan hasilnya ternyata tidak muncul, berarti kesimpulannya harus huruf kecil semua ya. Huruf kapital dan huruf kecil berpengaruh. Gitu ya. Nanti silakan dicoba. Yang dicoba cukup yang print hello world ini saja. Dicoba sama seperti ini, kemudian diganti P-nya besar, kemudian diganti semuanya besar gitu. Kalau sudah, nanti kesimpulannya sama enggak kalau misalnya hurufnya kecil semua dengan yang depan besar atau yang besar semua gitu. Itu ya. Kalau sudah dicoba baru nyoba yang memasukkan inputnya, nama variabel input sebuah teks. Ini silahkan dicoba juga. Dan yang terakhir, nah halaman 11 ya, benar nggak ya? Nah, halaman 11. Nah, halaman 11 ini ada kuning-kuning program banyak banget. Silakan dicoba juga di software Python yang kalian pilih. Kemudian hasilnya keluar apa gitu. Dan kesimpulan yang didapat apa. Itu untuk praktikum bab 1. Kalau ada kesulitan jangan sungkan, silakan bertanya saja via forum. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat mencoba serta selamat belajar.